Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 9 atau tanggal 10 Mei 2022 kemarin, AMD meluncurkan 3 buah VGA card baru. Tapi masih menggunakan arsitektur RDNA 2 yang mereka namai RDNA 2 Refresh. Katanya tujuannya untuk nge-refresh beberapa VGA card RDNA 2 yang sudah ada di market sekarang, yang kita kenal dengan AMD Radeon 6000 series. Di tengah santernya peluncuran arsitektur baru mereka yaitu RDNA 3 atau nanti akan diluncurkan dengan nama AMD Radeon 7000 series, kayaknya AMD masih ingin mengoptimalkan, mengusahakan arsitektur RDNA 2 mereka, sehingga mereka meluncurkan 3 buah VGA card yang mereka namai RDNA 2 Refresh ini. Yang pertama adalah 6650 XT, yang kedua adalah 6750 XT, dan yang terakhir adalah 6950 XT. Dua di antara mereka sudah ada di sini. Ini 6650 XT dari Power Color, yang ini 6750 XT dari Sapphire. Kalau kita perhatikan ada penambahan angka 50 ya di seri refresh mereka. Jadi misalnya ini 6650 XT ini adalah refresh pembaruan dari RX 6600 XT yang sudah ada di market cukup lama. Demikian juga yang ini harusnya adalah refresh dari 6700 XT. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih dengan seri sebelumnya, seri refresh mereka ini? Habis ini kita akan coba bandingkan dulu perbedaan spesifikasinya. Dan sekarang kita akan coba lihat apa sih bedanya VGA card refresh, dua VGA card refresh yang sudah ada di studio kita ini, 6650 XT dan 6750 XT kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya. Secara umum kalau saya lihat ini tidak ada yang esensial ya. Jadi kalau kita lihat GPU codename-nya sama, Navi 22, Navi 23, arsitekturnya sama, RDNA 2 semua. Jumlah compute unitnya juga sama, otomatis stream processor atau shader core-nya juga jumlahnya sama. Terus ROP-nya juga sama, terus memory bandwidth, bus bandwidth-nya juga sama, 192 bit, 128 bit itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang beda cuma di dua hal. Yang pertama adalah clock GPU-nya, baik game clock maupun boost clock-nya berbeda. Itu pun kalau saya lihat tidak ada yang signifikan ya, hanya beberapa puluh MHz aja, nggak ada yang sampai 100 MHz. Dan clock memori yang lebih tinggi ini kayaknya agak lumayan ya, karena secara teori bandwidthnya juga naik 2 Gbps dari 16 Gbps jadi 18 Gbps, baik dari yang 6650 maupun 6750. Nah, dari kenaikan clock GPU dan clock memori ini konsekuensinya apa? Konsumsi dayanya sedikit lebih tinggi. Kalau mereka ngeklaim total board powernya itu naik 20 watt, kalau yang ini dari 230 watt ke 250 watt, kalau yang 6650 dari 160 ke 180 watt. Oke, kita lihat aja dengan perbedaan hanya di clock GPU dan memori dan sedikit tambahan daya, kira-kira perbedaan performanya bisa segede apa sih? Kita juga penasaran. Habis ini kita akan lihat bareng-bareng, kita akan uji beberapa games dan beberapa benchmark statistik untuk melihat performanya. Sebelum masuk ke pengujian, kita obrolin dulu tentang testbed yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Prosesor yang kita gunakan adalah AMD Ryzen 5 5600. Ya, nggak ada X-nya ya, 5600 polos. Ini baru juga dikeluarkan oleh AMD. Sama-sama 6 core 12 thread, sama-sama 7 nano, sama-sama Zen 3. Jadi perbedaannya dengan 56X cuma di base clock sama boost clocknya aja. Dan harganya tentunya lebih terjangkau. Terus motherboard kita menggunakan B550M Gaming dari Gigabyte. Lalu memori kita menggunakan G-Skill Ripjaws 3200 MHz 8GB x 2, jadi totalnya 16GB. Storage SSD plus harddisk SATA, dan power supply kita menggunakan Aerocool 550 watt 80 browns, dan coolingnya kita menggunakan PC Cooler GI X6. Itu. Terus untuk VGA card 6750 XT nya kita menggunakan Sapphire Pulse. Terus yang RX 6650 XT nya kita menggunakan Power Color. Sebagai pembanding, RX 6700 XT nya kita menggunakan ASRock Challenger, dan yang 6600 XT kita menggunakan Power Color serinya The Fighter ya. Terus softwarenya kita menggunakan Windows 11 update terakhir. Terus driver untuk Radeonnya kita mengunduh yang terakhir ya, yang di launching 10 Mei kemarin, yang bisa support refresh ini. Terus settingan BIOS PBO kita aktifkan, terus Smart Access Memory kita aktifkan, dan kita ngeload XMP-nya supaya jalan sesuai pabrikan ya, speed memorinya. Itu aja settingannya. Yuk kita lihat gimana performa atau perbedaan antara yang refresh dan versi sebelumnya.
Sudah kita lihat hasilnya, beda tipis lah ya. Saya nggak bisa bilang signifikan, cuman sudah kelihatan konsisten bahwa hampir di setiap benchmark si refresh ini yang ada 50-nya ini itu lebih kencang dibandingkan yang non refresh. Tadi saya lihat hanya di satu game ya, di Assassin's Creed Odyssey itu tidak ada perbedaan yang bisa kelihatan. Cuman di benchmark lain, baik synthetic benchmark maupun real game, itu ada peningkatan average FPS yang cukup kelihatan dan konsisten walaupun tidak signifikan. Jadi kalau yang di bawah 100 fps itu beda cuma 1-2 fps, dan yang di atas 100 fps kayak Shadow of Tomb Raider tuh beda sampai berapa ini? Sampai 9 fps. Ya, sampai 7-8 fps. Jadi memang kelihatan perbedaannya. Ini dimungkinkan karena memang clock GPU dan clock memorinya sedikit lebih kencang, dan ini memakan konsekuensi logis yaitu konsumsi dayanya lebih tinggi. Kalau klaim mereka bedanya cuma 20 watt total board powernya, setelah kita ukur pakai power meter, tadi kita ukur di Shadow of Tomb Raider ya, internal benchmark scene kedua, kita lihat perbedaan konsumsi daya itu sekitar 30-40 watt. Jadi memang di atas rata-rata perbedaan watt yang mereka klaim sekitar 20 watt. Terus gimana? Apakah kira-kira ini worth it menjadi pilihan kita untuk kalau yang ingin beli VGA card? Tergantung harganya. Ya, kalau sekarang saya agak trauma ngomongin masalah harga karena itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Tapi kalau saya ngomong sekarang, setelah saya lihat-lihat di beberapa toko online dan marketplace, harganya yang refresh ini baik 6750 XT maupun 6650 XT justru malah lebih murah dibandingkan yang non refresh. Kita bilang di case ini lebih murah daripada 6700 XT, yang 6650 XT ini sedikit lebih murah dibandingkan yang 6600 XT. Jadi contohnya nih, Sapphire Pulse ini kalau kita lihat di marketplace itu harganya di bawah 10 juta. Banyaknya masang di bawah 10 juta, antara 9,7 sampai 9,9 juta. Sedangkan 6700 XT itu masih rata-rata di angka 11-12 juta. Jadi lebih murah yang refresh. Lebih kencang, lebih murah, memang sedikit lebih boros konsumsi dayanya. Begitu juga yang 6650 XT ini, yang saya ada beberapa brand yang ada di market itu saya lihat harganya sekitar 7 juta rupiah, dan ini masih sedikit lebih rendah, lebih murah dibandingkan versi yang 6600 XT biasa yang sudah diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau memang harganya lebih murah, performanya lebih kencang walaupun tidak signifikan, menurut saya cukup worth it untuk menjadi alternatif pilihan VGA card kalau teman-teman cari VGA card. Terus konsumsi dayanya gimana kalau lebih mahal, lebih boros? Kalau kita hitung realistis ya, kita ngomong lah 40 watt perbedaannya lebih boros. Kalau kita hitung dengan konsumsi daya listrik yang dipakai 40 watt, misalkan kita pakai PC yang menggunakan VGA card ini misalkan 6 jam sehari. 40 watt itu sama dengan 0,04 kilowatt. 0,04 dikalikan 6 jam sehari dikalikan 30 hari, terus kita kalikan dengan tarif data listrik dari PLN sekitar Rp1.450, ketemunya itu nggak banyak, itu pun kurang lebih sekitar Rp9.000 sampai Rp10.000 per bulan perbedaannya ya. Dan itu dengan tadi saya bilang 6 jam sehari selama 30 hari berturut-turut, jadi kayaknya bukan masalah besar lah ya. Oke, itu mungkin yang kita bisa informasikan video yang singkat dan sederhana ini tentang dua buah VGA card baru dari AMD Radeon RDNA 2 Refresh 6750 XT dan 6650 XT. Monggo ini kembali kepada teman-teman, apakah ini worth it atau tidak untuk dipertimbangkan? Monggo dipertimbangkan kembali. Kalau ada saran-saran dan komentar bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah bersama kami Jawara Media. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe tetap saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.